Shalom teman-teman. Shalom. Hai, ada siapa aja nih ya di meeting kita? Boleh gue absen dulu kali ya satu-satu ya. Ada Ibung. Ibung buka dong kameranya. Ada Lydia, Kak Joko, Vanessa, Dona, Kanela, JJ, Lukas. Boleh dong dibuka dulu nih kameranya, masa kita ngeliatin kosong-kosong aja nih. Ya nggak sih, Mer? Bener banget, boleh tuh dibuka dulu kameranya teman-teman. Nah kan cantik nih, Kavia kan kelihatan nih. Benar. Supaya bisa kelihatan nggak sih, karena kita udah lama ya, kita habis liburan. Iya, kayaknya udah harusnya sih mukanya udah seneng-seneng ya habis liburan ya, Mer? Betul, apalagi habis tahun baru kan biasanya semangatnya baru nggak sih? Betul banget. Mukanya baru semua. Nah iya tuh, Bu Pendeta udah bilang ya, Bu, harusnya bisa ya, Bu. Semangat baru, Bu, kalau muka baru agak... Muka baru, semuanya baru. Semuanya baru, betul. Nih, sisa Kak Joko, Lukas gak mau buka kamera nih, Lukas. Lukas sombong amat ya? Tahu nih. Masa kita diliatin... Gua lagi di bandara, cuy. Bentar, cuy. Oh, mantap. Oke. Liburan lu ya? Iya, bentar ya. Oke, gak apa-apa kok. Pada kangen ya sama Lukas ya? Iya, kayaknya. Benar dong, pastinya. Lydia gak mau open cam nih. Ya udah sambil nunggu teman-teman yang lain, karena kita udah jam 7 ya, kita langsung mulai aja. Shalom teman-teman, sekali lagi nih. Shalom. Shalom semuanya. Terima kasih karena teman-teman kita sudah bisa untuk berkumpul lagi untuk menjalankan ya, mendatangkan menjalankan gerakan ibadah online, gerakan kita pada Jumat hari ini. Merel, apa kabar nih, Mer? Hari ini nih. Pastinya baik dong, Ca. Apalagi dan juga semangat banget karena ini merupakan ibadah perdana kita ya di tahun 2021. Iya ya. Terus kita pakai biru-biru nih ya, Mer ya? Benar. Yuhu. Apa nih biru-biru artinya? Ya lo biru muda, kayak gue biru tua ya. Iya, biar melengkapi gitu, Ca. Betul, udah semangat AGP banget nggak sih kita? Betul. Kita pakai biru-biru karena kita udah nggak sabar ya buat ibadah GP lagi. Masa kita udah semangat, yang lain lemes-lemes aja ya hari ini ya? Boleh unmute dulu. Absen dulu kali ya. Pada semangat gak? Jawab gitu, iya gitu. Halo. Semangat. Halo. Nah, kalau gitu aku mau gimana ya, kayak 2020 nih, 2021 ini kayaknya semangat baru banget ya, Mer. Aku juga secara pribadi sangat bersemangat dan sangat antusias untuk ikut ke 2021 ini, untuk menjalani hari-hariku di 2021 ini. Kalau Merel gimana? Sama banget, Ca. Pastinya di 2021 ini kita udah banyak belajar ya dari kondisi 2020 yang banyak kejutannya. Pastinya di 2021 ini udah lebih banyak mempersiapkan diri untuk menghadapi dan beradaptasi sama hal apapun. Benar nggak tuh, Ca? Betul, karena bagi banyak orang ya 2020 itu agak sedikit nyebelin gitu ya, Mer ya. Benar. Tapi kayak semua orang tuh semangat gitu sama 2021 karena belajar dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya, menghadapi kesulitan-kesulitan kayaknya udah jago gitu kayaknya ya. Benar banget, dan semoga semangat yang kita bawa ini juga nular ya ke teman-teman semua, atau bahkan teman-teman juga udah punya semangat ini. Nah, Ca, berhubung kita baru masuk di tahun yang baru dan kita ada di ibadah perdana ini, mau lihat nggak sih setahun kemarin kita tuh abis ngapain aja dan gimana sih kita ngadepin pandemi? Iya, benar banget. Betul banget, apalagi yang tiba-tiba itu kita disuruh di rumah semua. Betul. Oke sih, terus kita ada apa nih, Mer? Kira-kira nih, Mer? Kita mau lihat dulu nih apa aja yang udah kita lakukan 1 tahun lalu melalui video berikut ini. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar
dari rumah, ibadah di rumah, ibadah di rumah, ibadah di rumah, ibadah di rumah. Tahun 2020 menjadi tahun-tahun yang memiliki banyak arti untuk kita. Ada berupa kesedihan, kesusahan, bahkan menjadi tahun-tahun yang buruk bagi sebagian orang. Tetapi bagi sebagian orang merupakan tahun terbaik mereka. Salah satunya adalah membangun bisnis tertentu dan mendapatkan kelulusan pendidikan. Di saat situasi seperti ini pun tidak membuat kami lupa untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami tidak bisa beribadah seperti biasa di gereja, berkumpul bersama di gereja, tetapi itu tidak mematahkan semangat kami. Sebagai pemuda yang kreatif dan inovatif, kami terus berupaya untuk beribadah, yaitu secara daring. Banyak pergumulan yang kami hadapi di saat ibadah daring, yaitu jaringan yang tidak maksimal, perangkat yang kurang memadai, tetapi kami tetap bersuka cita karena ketulusan hati kami dalam beribadah kepada Tuhan. Saat ini kita sudah memasuki tahun 2021. Banyak harapan dan doa yang kami inginkan di tahun 2021 lebih baik dari tahun sebelumnya. Tetapi, sudah siapkah kita di tahun 2021 ini? Wah, dari video ini kita lihat ya, Ca, kayak banyak banget yang udah dilewatin. Terutama kita harus bisa beradaptasi dengan kondisi yang baru yang ada. Kayak semuanya harus udah di online-in gitu ya, kira-kira gitu ya, Ca. Iya, betul banget sih, Mer. Kayak apa ya, kayak semuanya tuh ya tiba-tiba online secara dadakan gitu. Dan tiba-tiba semua di rumah tanpa kita persiapkan apa-apa gitu kan. Betul Dan banget. juga apa namanya, tadinya yang GP itu selalu rame, kita ke gereja, kita mau ketemu teman-teman kita interaksi, nyanyi-nyanyi bareng, ternyata harus sendirian di rumah, ngeliat layar laptop kayak tadi, ya nggak sih, Mer? Bener banget. Tapi meskipun begitu ya, Ca, kita tetap ngerasain banyak anugerah dan berkat, kayak tadi yang udah ada juga di video. Ada beberapa orang yang akhirnya lulus, terus ada juga yang membangun bisnis baru. Ternyata di balik pandemi yang menyulitkan ini, tetap ada berkat yang masih bisa kita nikmatin kan, Ca? Puji Tuhan banget. Pasti banyak orang juga yang ngerasain kalau misalkan di balik banyaknya masalah-masalah itu ada peran Tuhan Yesus yang benar-benar menguatkan kita dalam menjalankan segala masalah dan melewati segala masalah itu selama 2020 ya, Mer. Betul banget. Nah, kalau kayak gitu, kita langsung move on aja kali ya ke Mentimeter nih, guys. Apa udah ada yang pernah dengar Mentimeter gak nih? Kira-kira. Oke. Kita mau lihat dulu nih dari Mentimeter ini, gimana sih sebenarnya teman-teman ngelihat tahun lalu dan gimana harapan teman-teman di tahun ini ya, Ca? Betul banget. Jadi, coba teman-teman lihat nih kolom chatnya, udah ada website ya, Mer? Udah ada website yang bisa diklik. Iya, betul. Link ya, guys. Atau langsung aja ke www.menti.com, terus kita pakai kode ini nih, 9624920. Cakep, udah udah dipanahkan. Betul. Yuk teman-teman bisa banget lihat. Apa sih, Ca, pertanyaan yang pertama, Ca, yang bisa dimainin, diutarakan di Mentimeter ini? Satu kata untuk 2020, Mer. Kayaknya keluarin aja nih unek-uneknya semuanya kali. Bener. Ya. Udah kayak, apa aja deh. Betul. Kalau gak cuma sedih ya, Ca, tapi juga bisa banyak banget hal-hal yang saya gak semua orang kok ngerasain bete gitu ya, Mer ya. Ini ada satu kata nih udah keluar bete. Ayo guys. Wah. Lagi dong guys. Yuk diisi Mentimeternya. Wah, penuh berkat katanya, Ca. Tuhan. Amazing. Memang sih kalau
aku pribadi ngelihat 2020 juga amazing banget ya, kayak roller coaster gitu. Betul. Kayaknya arah amazing-nya itu lebih ke roller coaster ya, Mer. Betul banget. Ya, aku juga pribadi iya banget sih. Nah, ini ada yang sedih. Berkat. Ada yang online katanya, bener banget sih 2020 tuh kayak tahun virtual ya. Betul. Bener banget. Nongkrong aja online gitu, kayak ngedate aja online banget. ya, Mer. Wah, betul banget. Challenging, betul, challenging. Racing. Ada yang katanya funeral. Waduh. Mungkin banyak kedukaan di tahun 2020. Ya. Lebih kedukaan juga banyak korban-korban. Oh, ada yang lulus nih, Ca. Wah, mantep banget serius, nih. Mantap. Kalau Merel kapan nih lulusnya, Mer? Aduh. Doakan saja ya. Ada yang set wow. Kayaknya wow itu cocok ya, Mer, wow. Ya, betul, wow juga kayak, wow kan bisa mengekspresikan banyak ya, Ca ya. Betul. Tapi kayaknya yang paling banyak menyebutkan kalau tahun 2020 itu amazing ya buat mereka, atau luar biasa gitu. Puji Tuhan ya kalau begitu ya. Betul. Kita next kali ya, Mer. Boleh. Nah, kita next aja nih, guys. Tetap di link yang sama. Teman-teman boleh tetap stay di situ. Nah, ada pertanyaan yang kedua nih, teman-teman. Harapannya gimana sih buat 2021? Kayak tadi yang udah aku dan Ica bilangin, kalau misalnya 2021 kan kita punya pengharapan yang baru ya. Betul. Pasti teman-teman banyak resolusi-resolusi ya, Mer, yang menunggu gitu untuk dilaksanakan. Nikah. Mantap. Pasti Denada nih ya, nikah kali ya, Denada yang jawab ya, Den. Bukan, belum ngisi. Atau Mercy. Kayaknya Mercy calonnya udah ada nih, Mercy. Sehat sih ya, Mer, bener sih di keadaan. Bener banget. COVID hilang. Iya, COVID hilang. Saya juga setuju kalau yang itu ya. Setuju banget. Semoga banget ya. Semoga banget. Bahagia, betul. Ini kayak paling banyak bahagia nih, Mer. Orang-orang berdoanya. Dapat jodoh. Wish. Nikah lah. Sukses katanya. Deket sama Tuhan. Tapi paling banyak pengennya bahagia dan sehat ya, Ca ya. Iya, betul. Pastinya. Bahagia dan sehat terus sama COVID hilang itu kayaknya Mer top 3 tuh. Iya, banget. Betul. Wih, pastinya. Gila, kayak pada semangat ya memanjatkan doa-doanya. Terus-terusan ada di Mer. Betul. Nah, kalau kayak gitu di antara semua karena kita udah denger ya, Mer, semua kesan-pesan untuk 2020 dan juga harapan untuk 2021. Gimana nih, Mer? Mungkin kiranya buat setiap kesan-pesan dan juga harapan yang teman-teman udah utarakan di Mentimeter ini tuh bisa jadi doa dan harapan bersama kita ya, yang akan juga kita bawa di ibadah hari ini nih, Ca. Kira-kira apa sih, Ca, temanya? Nah, apa nih? Itu pertanyaannya, Mer. Betul, kayaknya menarik banget. Harus menarik dong ibadah pernikahan. Iya, betul. Bener banget. Nah, kalau kayak gitu, temanya apa nih? Kira-kira, guys? Nah, mungkin banyak juga yang udah lihat ya di flyer kalau temanya itu adalah Google Play 2021. Ya, gue versi Indonesianya ya, Mer. Betul banget. Nah, ibadah ini akan dibawakan oleh Pendeta Septi Marlin Souka Apuy. Jadi, untuk itu mari teman-teman kita mulai ibadah kita pada malam hari ini. Nah, ada beberapa petunjuk ibadah yang teman-teman harus patuhi selama kita menjalankan ibadah perdana GP kita pada Jumat hari ini adalah teman-teman yang pertama mohon berpakaian yang sopan seperti layaknya ibadah biasa. Kedua, persiapkan diri, hati dan pikiran dalam persekutuan ini. Dan ketiga, persiapkan Alkitab, alat tulis jika mau mencatat sebagai catatan pribadi dan peralatan penunjang seperti handphone, laptop dan juga koneksi internet ya. Terus juga saat instrumen dan lagu dimainkan, teman-teman boleh nge-mute mikrofonnya sehingga kita cuma bisa mendengar lagunya aja. Oke teman-teman, sebelum mulai, mari kita mengambil saat teduh masing-masing. Saat teduh dipersilakan.
Oke, saat teduh selesai teman-teman. Kita akan menyanyikan Mars Pelekat GP kita sebagai pembuka pada ibadah hari ini. Ya, di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada jajaran masyarakat, kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar. Itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Oke, kita akan masuk pujian pembuka kita pada sore hari ini. Kita ambil dari GB 225, dari semula telah kau tetapkan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Doa pembukaan, teman-teman mari kita bersatu dalam doa. Ya Allahku, ya Bapakku, bersyukur luar biasa karena pada sore hari ini di tanggal 5 Februari 2021 kami dapat melaksanakan ibadah perdana Gerakan Pemuda GPIB Pancaran Kasih. Ya Tuhan, kami bersyukur dengan teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa beribadah dan berkumpul bersama-sama kembali walaupun virtual ya Tuhan, tapi kami bersyukur karena Tuhan Yesus masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan untuk kembali beribadah. Ya Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai ibadah kami, kiranya atas firman yang akan kami dengarkan nanti, kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, melaksanakannya, sehingga firman-Mu itu bisa berbuah menjadi berkat untuk diri kami sendiri maupun berkat melalui diri kami ke orang lain. Kiranya Engkau diamkan seluruh suara-suara yang lain yang ada di sekitar kami dan di dalam hati kami, sehingga kami hanya bisa memfokuskan hati kami dan pikiran kami kepada ibadah ini dan terutama kepadamu. Layakkanlah kami untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Tolong kabulkanlah doa yang jauh dari sempurna ini. Haleluya, amin. Oke, kita akan masuk ke pemberitaan firman. Kepada Bu Pendeta Marlin, silakan. Baik, teman-teman, kita satu dalam doa dulu, kita mempersiapkan diri kita untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa.
Kami sungguh bersyukur hari ini Tuhan ketika Engkau berkenan dan memungkinkan kami sebagai satu persekutuan dalam Pelkat Gerakan Pemuda GPIB Pancaran Kasih Depok untuk memulai kegiatan ibadah di tahun 2021 ini. Kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Olehnya ya Tuhan, sungguh kami bangga karena kami adalah milik Tuhan yang tetap Tuhan percayakan untuk meneruskan misi karya keselamatan Kristus di tengah-tengah dunia ini melalui persekutuan Gerakan Pemuda, wadah yang ada di GPIB, khususnya Jemaat Pancaran Kasih Depok ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu menolong kami untuk dapat mengerti dan memampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni dosa dan salah kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Pembacaan Alkitab dari Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Firman Tuhan menyatakan, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya kah? Sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Sampai di sini pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan yang memeliharanya. Haleluya. Teman-teman anggota GP yang terkasih, Shalom semuanya. Kita mengucap syukur karena seperti yang dikatakan oleh liturgos tadi, kita memulai kegiatan kita di tahun 2021 ini dengan sebuah harapan, ya. Harapan yang tentunya adalah harapan yang baik. Ya. Nah, dengan harapan itu tentu kita sangat menyadari bahwa kita tidak akan mampu menjalani sendiri tahun 2021 ini tanpa Tuhan. Ya. Ada hal-hal baik ya, yang menjadi kerinduan bukan hanya pribadi tetapi seluruh bangsa di dunia ini tentang adanya suasana yang nyaman, yang baik, yang penuh dengan kedamaian. Saya mengambil sebuah kalimat yang ditulis oleh seorang tokoh, yakni Confucius, ya.
Konfusius ya, dia mengatakan begini, jika ada kebajikan dalam hati, maka akan ada keindahan dalam sifat. Jika ada keindahan dalam sifat, akan ada harmoni dalam rumah. Jika ada harmoni dalam rumah, akan ada keteraturan dalam bangsa. Ketika ada keteraturan dalam bangsa, akan ada kedamaian di dunia. Nah, saya percaya teman-teman GP memahami kalimat-kalimat ini, ya, bahwa segala sesuatu berangkat dari dalam kehidupan diri sendiri, ya, dari hati kita, ya, lalu keluar nampak dalam sifat, dalam lingkup kecil, lalu lingkup yang luas, ya, bahkan dunia. Nah, tentulah harapan-harapan yang disampaikan tadi, saya kira kalau kita memperhatikan apa yang disampaikan teman-teman di awal, sangat berkaitan erat, ya, dengan apa yang menjadi harapan teman-teman dalam menjalani tahun 2021 ini. Karena itu dari bacaan pasal 9 ayat 1 sampai 9 tadi, kita mau diajak kemana sebenarnya tujuan atau apa yang mau kita lakukan dengan memahami firman Tuhan pada malam hari ini, ya. Sebenarnya saya mau menekankan ada di ayat yang ke-7, ya. Kalau saya perhatikan di ayat ini, saya mau mengajak kita bersama untuk memaknainya, ya. Tadi bahwa kita coba melihat semua yang kita lakukan, tadi ada harapan di tahun 2021, semuanya baik, ya, sehat, bahagia, ya, apalagi amazing katanya tadi, ya, dapat jodoh begitu ya tadi katanya, ya. Ada yang mau menikah barangkali, ya, ya, semua itu harapan baik, ya. Nah, tapi saya mau bilang bahwa apapun yang menjadi harapan kita, kalau kita mengandalkan pikiran sendiri, ya, maka kita akan menemukan sesuatu hal yang membuat kita pada akhirnya merasa, wah, ini sepertinya saya tidak sanggup begitu, ya. Nah, jadi yang mau saya katakan, kalau kita mengandalkan pikiran kita sendiri untuk memahami semua rancangan Tuhan, pikiran Tuhan, ya, sampai kapanpun kita tidak dapat memahami pekerjaan Tuhan, ya. Sekali lagi kita garis bawahi, ketika kita mengandalkan pikiran kita sendiri untuk memahami pekerjaan Tuhan, maka kita tidak akan dapat memahami, ya, pekerjaan Tuhan itu. Karena apa? Karena memang pikiran manusia itu sangat terbatas, ya, sangat terbatas. Tadi teman-teman katakan di tahun 20 kita merasakan banyak hal, ya. Sekalipun ada yang mengatakan adalah tahun berkat, tapi juga tahun yang paling sulit, ya. Bahkan Presiden Jokowi sendiri mengatakan bahwa tahun 2020 itu tahun yang paling sulit dihadapi oleh bangsa kita, ya. Bahkan juga bangsa-bangsa di dunia yang mengalami pandemi COVID-19 ini, ya. Jadi sekali lagi bahwa keterbatasan pikiran manusia, dia hanya mampu melihat, mampu menikmati pekerjaan Tuhan, ya. Keterbatasan manusia, dia hanya mampu mengagumi, ya, akan merasa heran akan semua pekerjaan Tuhan, ya. Bahkan dengan segala kerendahan hati kita mau mengatakan semua yang terjadi, apalagi di luar kemampuan akal budi, akal pikiran manusia, kita mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa, ya. Nah, teman-teman pemuda yang terkasih, contoh, ya, ketika kita mengawali tahun 2021 yang kita katakan tahun yang penuh harapan, kita sudah dihadapi dengan pergumulan-pergumulan yang begitu luar biasa, begitu berat, ya, yang kita lihat dialami oleh saudara-saudara kita, ya.
bencana demi bencana. Dan pada akhirnya kita lihat bahwa semua, dan kita mau berkatakan bahwa Tuhan itu memang penguasa langit dan bumi, udara, laut, darat. Tuhan penguasanya. Nah, jadi manusia memang sangat terbatas. Bahkan dalam bacaan kita tadi kita lihat keterbatasan dalam cara pikir, cara pandang itu juga dialami oleh para murid Yesus. Ketika mereka berjumpa dengan seorang yang buta sejak lahir, dari dalam bacaan kita tadi, murid-murid bertanya kepada Yesus. Pertanyaannya apa? Di dalam ayat 2 ya, teman-teman, kalau kita lihat, mereka berkatakan, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Nah, di sini kita lihat bahwa para murid atau murid-murid Yesus ini berpikir bahwa orang itu buta karena satu, bisa akibat ulahnya sendiri, karena kesalahannya sendiri. Itu menurut pikiran murid Yesus. Yang kedua, mereka bilang di sini bahwa itu terjadi karena kesalahan orang tuanya. Seperti itu. Nah, ini ada stigma yang sampai hari ini banyak orang melihat hal itu. Kalau seseorang mengalami misalnya sesuatu dalam hidupnya, orang bilang, itulah akibat dosanya misalnya Itulah karena dosa orang tuanya misalnya. Nah, stigma seperti itu sebagai orang percaya itu harus diberantas Jadi teman-teman kita mesti menghilangkan stigma yang seperti demikian. Dari pemikiran murid-murid Yesus seolah-olah mau mengatakan bahwa mereka tahu mengapa sesuatu itu terjadi, khususnya itu orang buta tadi. Jadi Yesus, guru mereka, diberi pilihan untuk menjawab pertanyaan. Menurut pola pikir mereka, mereka ingin tahu apa nih jawaban Yesus nih. Atau teman-teman kira-kira kalau mengatakan ini salah siapa ya? Kenapa dia dilahirkan buta? Dirinya kah atau orang tuanya? Artinya bahwa di sini begitu dangkalnya pikiran murid-murid ketika mereka mencari tahu latar belakang sehingga orang itu menjadi buta. Nah, jadi itu kita lihat Jadi seringkali pemikiran murid-murid Yesus itu menjadi pemikiran banyak orang, termasuk mungkin kita, ketika mencari jawab dari sesuatu yang terjadi, atau sesuatu yang dialami oleh seseorang. Misalnya seperti yang dikatakan bahwa dia itu cacat karena dosanya, cacat karena dosa orang tuanya, misalnya. Nah, jadi setiap tindakan dan pekerjaan Tuhan itu selalu ada maksud dan tujuan yang baik. Nah, yang penting di sini teman-teman untuk memahaminya, maka setiap orang, setiap kita harus meminta hikmat Tuhan. Dan kita akan menemukannya, jawabannya juga berdasarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Artinya begini, bahwa kalau Tuhan sendiri yang menyatakan maksudnya, maka setiap orang akan diberikan kemampuan untuk memahaminya. Teman-teman pemuda harus memiliki sebuah keyakinan. Tadi dengan sangat jelas bahwa apa yang sudah kita alami di tahun 2020, kita memiliki harapan di tahun 2021 itu menjadi sesuatu hal yang lebih baik. Memberikan sesuatu hal yang
benar-benar memberikan kepada kita keadaan yang berbeda ya, dari tahun 2020. Nah, jawab Yesus, ya, kita lihat di dalam bacaan kita ini, apa jawab Yesus kepada murid-muridnya? Bukan dia, ya, dan bukan juga orang tuanya. Ya. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, teman-teman ya. Bukan dia di sini adalah orang buta tadi, dan bukan juga orang tuanya. Ya. Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ya. Nah, inilah inti dari apa yang kita baca di sini. Ya. Ya. Bukan kecacatan orang buta itu, tetapi pekerjaan Tuhan harus dinyatakan. Nah, jadi teman-teman GP, ya, luas sebenarnya maksud dari apa yang disampaikan oleh Yesus di sini. Luas maksudnya bahwa Tuhan dapat menggunakan cara apapun untuk menyatakan maksudnya, menyatakan rencananya. Ya. Artinya bahwa Tuhan mengutus setiap orang percaya untuk bersaksi tentang Dia. Kita lihat tadi dalam bacaan kita, ya, apa respon orang yang pernah mengenal si buta, orang buta tadi. Ya. Mereka menyaksikan kuasa Yesus Kristus melalui orang yang buta tadi. Ya. Kenapa Tuhan mau melakukan itu? Ya. Dan itulah dikatakan tadi bahwa Tuhan menggunakan banyak cara untuk menyatakan maksudnya dan rencananya dalam kehidupan manusia. Ya. Apakah ada rencana Tuhan di balik pandemi COVID-19? Ya. Pasti teman-teman akan menjawab dengan apa yang ada di pikiran teman-teman. Ya. Kalau misalnya saya tanyakan, apa kira-kira maksud Tuhan? Kenapa kita harus mengalami ya, situasi saat ini? Ya. Siapa yang berdosa di sini? Begitu kira-kira ya. Kalau kita murid-murid Tuhan pada waktu itu, kita menunjuk siapa? Salah siapa? Dosa siapa? Seperti itu. Ya. Tetapi mari kita lihat di sini bahwa Tuhan pakai banyak cara. Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal buruk bagi kehidupan umatnya. Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang mendatangkan kecelakaan bagi umat manusia. Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang tidak baik untuk anak-anaknya. Tetapi lewat peristiwa yang seringkali tidak sesuai dengan harapan kita, Tuhan mau supaya kita lebih dekat, lebih setia, lebih menaruh pengharapan kepada Tuhan. Nah, hal itu tadi kita perhatikan. Ingat bahwa Tuhan pakai banyak cara untuk menyatakan kuasanya bagi kehidupan orang percaya. Tuhan mengutus setiap orang untuk bersaksi tentang Dia. Dan setiap orang yang mau dipakai ya, untuk menolong orang lain. Bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Perhatikan apa yang Yesus katakan ya, dalam ayat 7. Pergilah ya. Basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Ya. Sekali lagi saya baca, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya apa? Di dalam
ayat bacaan kita disebutkan artinya yang diutus. Siloam artinya yang diutus. Yang mengalami kesembuhan dan yang menyaksikan pekerjaan Tuhan. Sama-sama diutus untuk menyaksikan pekerjaan Tuhan yang jauh lebih besar. Ya. Jadi kalau teman-teman punya ekspektasi dalam tahun 2020 ini, itu bukan tanpa alasan. Berangkat dari pengalaman yang teman-teman alami di tahun 2020. Sama dengan orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Teman-teman pemuda juga diutus oleh Tuhan. Ya, tadi orang buta tadi kan, ya, dengan kehadirannya orang memahami ya, siapa dia dan siapa yang menyembuhkan dia. Jadi kalau misalnya ya, gambarannya kita ini adalah pribadi-pribadi yang Tuhan mau bilang begini, pergi basuh dirimu dalam kolam Siloam. Ya. Bahwa kita semua ini diutus oleh Tuhan. Ya. Kita ini sudah mengalami kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Ya. Di tengah-tengah COVID-19 ini, tadi yang Anda bilang bete, bosen, ya, apalagi sedih, ya, berduka, ya, di tahun 2020. Ya. Tapi ada juga yang mengalami berkat. Ada yang lulus dalam studinya, berhasil dalam pekerjaannya mungkin. Ada yang kehilangan pekerjaannya, teman-teman pemuda, ya. Tapi kalau teman-teman boleh ada sampai hari ini, ya, maka sebenarnya di situ kita mau melihat ya, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Ya. Tuhan telah nyatakan baik cara untuk ya, supaya kita menyatakan karya keselamatannya di tengah-tengah dunia ini. Ya. Memang kalau kita berpikir, ya, kadang-kadang pikiran saya kok nggak sama ya dengan pikiran Tuhan. Ya. Saya maunya seperti ini. Pinginnya cepat, tetapi Tuhan kok lambat gitu ya. Kita pingin sesuatu ya dengan gadget ya. Kita tinggal ngomong ya. Restoran ini di mana gitu ya. Langsung muncul ya. Kira-kira pom bensin terdekat di Pancaran Kasih misalnya ya. Langsung muncul gitu ya. Tapi kalau kita tanya ke Tuhan sekarang, Tuhan, siapa jodohku misalnya ya? Kok Tuhan enggak bilang langsung ya? Gitu ya. Ya, seperti itu ya. Atau Tuhan saya mau ini, tapi Tuhan enggak langsung menyatakannya itu kepada kita. Ya. Apakah Tuhan tidak memperhatikan? Tidak. Ya. Sekali lagi, seperti yang Yesus lakukan terhadap orang buta ini, dia mau mengingatkan kita semua. Ya. Untuk pergi menyaksikan pekerjaan Tuhan yang jauh lebih besar. Ya. Tahun 2021 ini terbentang di depan teman-teman Gerakan Pemuda. Ya. Betapa tidak, ya. Tadi dikatakan bahwa kita sepertinya terkaget-kaget tiba-tiba dengan situasi COVID. Kita tidak bisa bertemu rame-rame seperti ya dulu gitu ya. Ya. Tetapi puji Tuhan, dengan media yang ada, justru kita merasakan bagaimana Tuhan itu luar biasa. Ya. Jadi
tidak ada hal yang menghambat kita. Justru makin luas. Teman-teman GP bisa berjumpa dengan teman-teman pemuda dari jemaat yang lain, ya. Mungkin lewat ibadah ataupun barangkali acara-acara webinar dan lain sebagainya. Ya. Tidak ada lagi yang tertutup. Ya. Gedung-gedung gereja sekarang ini tidak lagi ya seperti dulu, tapi justru membuka ruang seluas-luasnya untuk kita terus memacu, ya, terlebih membangun ya, kehidupan atau jaringan yang lebih luas lagi dalam kita memaknai tugas dan tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Nah, jadi teman-teman yang kekasih, apa yang kita maknai di sini dengan harapan-harapan teman-teman memasuki tahun 2021 tadi, ya. Saya tidak menyebutnya satu persatu, tetapi paling tidak semua yang teman-teman sebutkan tadi adalah hal yang menjadi landasan, ya, alasan kita untuk Tuhan pakai meneruskan pekerjaannya. Ya. Jadi dimanapun teman-teman hadir dan ada, ya, ada begitu banyak alasan yang mestinya membuat kita makin termotivasi. Ya. Tuhan baik bagi saya, Tuhan baik bagi teman-teman gerakan pemuda. Ya. Baiknya Tuhan itu luar biasa karena kita tidak akan pernah mampu untuk memahaminya dengan pikiran kita, karena kita memang terbatas. Ya. Oleh karena itu, mari ya, dengan semua hal yang bisa teman-teman lakukan, ya, kerjakan ya, lewat cara apapun sepanjang itu Tuhan perkenankan, ya, lakukan itu dengan catatan yang dikatakan kepada kita, ya, bukan karena siapa aku, bukan karena siapa saudara-saudara, tapi sekali lagi karena semata-mata anugerahnya. Ya. Mungkin kalau kita memposisikan diri kita seperti si buta tadi, ya, Tuhan datang ya, dan memulihkan kita. Dan lalu kemudian dia mengutus kita untuk pergi menyaksikan pekerjaannya yang jauh lebih besar. Dan itulah tanggung jawab teman-teman selaku anggota gerakan pemuda, ya, di tengah-tengah gereja Tuhan, ya, rumah kita, gereja Protestan di Indonesia bagian barat. Ya. Rumah kita ini begitu besar, ya, apalagi dengan keadaan sekarang begitu luas. Teman-teman dapat membuka jaringan dengan sesama anggota gerakan pemuda di jemaat-jemaat yang lain. Ya. Jadi tetaplah ya menjadi pribadi yang sungguh-sungguh ya menjadi saksi bagi Kristus. Ya. Pergi, ya, karena kita adalah orang-orang yang diutus ya oleh Tuhan. Jadi harapan-harapan teman-teman di tahun 2021, ya, gapailah itu, tetapi tentu satu hal yang harus diingat, mintalah ya, hikmat dan pertolongan dari Tuhan. Ya. Yakinlah bahwa tahun 2021 ini adalah tahun yang membawa anugerah dan berkat dalam kehidupan rekan-rekan pemuda di GBIB Jemaat Pancaran Kasih Depok ini. Selamat ya melanjutkan karya Kristus melalui hidup, karya dan pelayanan teman-teman. Amin. Ya, tadi kita sudah mendengar ya yang
khotbah dari Ibu Pendeta. Salah satu yang bisa aku pribadi highlight itu dari khotbah pendeta yang menurut aku cocok banget itu setiap tindakan yang Tuhan lakukan kadang memang nggak bisa dipahami karena sebagai manusia kita tuh nggak akan mampu akan hal tersebut gitu, tapi kita tahu bahwa memang itu tuh yang pasti yang terbaik yang Tuhan kasih, dan satu-satunya cara untuk mengerti dari hal tersebut itu adalah dengan mempunyai hikmat yang bisa kita minta dari Tuhan Yesus. Itu sih Bu Pendeta salah satu yang aku ambil dari khotbah pendeta pada malam hari ini. Nah teman-teman, sekarang ada Merle nggak nih? Nah, sekarang kita akan nggak membuka kali ya Mer, kayak lebih ya sharing lah ya tentang 2020 yang sudah kita pribadi masing-masing alami. Kalau Merle ada mau yang di-sharing nggak nih? Kalau sama sih mungkin kayak tadi di awal udah dibilang, kalau misalnya 2021 ini jadi tahun yang mungkin bakal masih ada COVID, tapi karena kita udah adaptasi di tahun sebelumnya, kiranya kalau aku sendiri sih berharap bisa ya lebih nail tahun 2021 ini. Di tahun 2020 sendiri sih sebenarnya banyak ya hal-hal yang berubah ya, Ca. Apalagi kalau kayak kuliah harus online, terus penelitian juga harus online, susah banget menghubungi narasumber yang secara online gitu. Kalau Ica sendiri gimana sih yang dirasain, Ca? 2020 tuh menurut aku juga berat banget sih, karena waktu itu kan aku juga baru lulus SMA dan juga waktu itu lagi nyari-nyari PTN, dan kayak ada beberapa tahap tuh dimana kayak nyebelin gitu karena semuanya diubah jadi online kan Mer. Terus juga waktu itu ngerasa kayak gagal terus, tapi tiba-tiba Tuhan Yesus kasih suatu keajaiban pas udah semua gagal gitu, tiba-tiba sisa satu pengumuman yang emang mau di situ gitu ya, aku mau di situ terus tiba-tiba keterima. Itu kayak itu tuh bisa disimpulkan kayak mungkin kayak 2020 lah, walaupun ya kita tuh agak sedikit kesana kemari, ada rasa marah, ada rasa kecewa, penuh dengan rasa apa sih nih tahunnya gitu, tapi di akhir pun Tuhan Yesus menjanjikan sesuatu yang memang indah gitu, seperti yang mungkin belum di 2020 teman-teman belum lihat, tapi mungkin di 2021 ini ya Mer. Bener banget. Menarik banget ya Ca, sharingan dari Ica, tapi kita juga pasti mau dengar juga ya sharing dari teman-teman. Mungkin ada yang mau cerita tentang 2020-nya tuh gimana dan harapannya gimana sih buat 2021. Boleh banget teman-teman untuk raise hand buat yang mau cerita, atau kalau mau anonim bisa juga private chat di kolom chatnya ya. Kolom chat ke Merle atau ke Nah, terus sebenarnya aku udah ada nih Mer beberapa, tapi kita masih gitu. Oke, kita bacain juga kali ya buat boleh. Soalnya ini yang anonimus nih Mer. Salah satunya itu ada dari teman AGP kita, katanya tuh malah 2020 dia ini menyenangkan karena selama ini tuh tipe orang yang nggak bisa move on, katanya gitu. Kayak susah gitu move on tuh, dia susah gitu kayak dari sebelum-sebelumnya gitu kan. Nah, mis kayak gitu tiba-tiba kata dia karena finally gue bisa move on dan kayak bangga gitu sama diri gue sendiri, katanya gitu Mer. Jadi, ini kan bener banget ya Mer, mungkin karena saking sepinya tuh 2020 akhirnya bisa menjadi waktu untuk menggali potensi diri sendiri. Ternyata benar gitu. Atau mungkin juga jadi banyak waktu sama keluarga kali ya, Ca. Iya benar. Jadi ya ada lupa. yang baru. Betul. Ada lagi nih. Banyak ya ternyata. Oke, ini ada cerita nih. Tapi ada lagi nih di kolom chat nih Mer. Kalau kata Lukas, lihat gak Mer? Iya betul, Lukas tadi katanya bilang kalau misalnya tahun 2020 itu tahun yang plus dan minus. Boleh sharing kan? Boleh. Tadi mau chat, cuman keyboardnya ngajak berantem. Oh ya udah, jangan diberantemin ya Kas. Boleh Kas? Apa tuh? Di tahun 2020 tuh ada plus minusnya. Nah kalau plus atau kalau minusnya ya begini, nggak bisa kemana-mana gitu, semuanya dijegat gitu. Nah kalau plusnya
kan gue rilis nih lagu gue yang kedua, yang album pertama, yang gue kira itu jelek banget. Nah, bisa sampai tembus 100 view di YouTube. Nah, itu di situ tuh gue kayak kayak terdiam dan mikirin Tuhan gitu. Wah, ini this is a great job. Padahal menurut gue itu jelek, tapi menurut Tuhan itu bagus. Itu aja sih. Maaf ya pendeta pakai lu gue nggak apa-apa nih Kak. Wah, keren banget Kas. Jadi ada plus minusnya lah ya Kas, dari yang nggak bisa kemana-mana. Tapi plusnya itu apa tadi yang YouTube ya Kas ya, bisa nembus 100 view ya Kas, bener gak? Iya, bisa nembus lebih dari 100 view. Keren banget sih. Keren banget sih. Yang lain gimana nih? Ada yang mau nih ada nih Ca yang udah direct chat ke aku. Oke, boleh nih. Dari salah satu AGP juga, katanya tuh 2020 tuh tadinya tuh harapannya bisa jadi tahun yang exciting gitu, kayak mungkin jadi tahun yang ideal juga, mungkin karena angkanya bagus ya, 2020 gitu. Tapi terus tahun 2020 itu merupakan tahun pertamanya yang rencananya mulai mau ngasih tutor ke orang lain. Terus kayak karena itu merupakan suatu kebanggaan bagi dia, karena sebelumnya tuh dia tuh malu ngomong di depan orang. Tapi akhirnya gara-gara corona semua harus online. Tapi ternyata dia mensyukuri juga gitu, ada a blessing in disguise gitu katanya. Ada rencana Tuhan yang lain kalau ternyata tutor secara online itu bisa ngasih dia waktu lebih banyak buat bisa memahami materi lebih baik lagi, lebih maksimal. Terus jadinya bisa melakukan peran ini tuh jauh lebih baik dari yang dia pikirin sebelumnya, kayak gitu sih. Ya bagus berarti Mer, kayak ternyata di balik semua itu ada buat kita juga gitu ya. Terus ada juga nih dari salah satu kita Mer. Jadi bulan lalu itu di mana keluarga dia lagi krisis soal keuangan. Nah terus dia tuh benar-benar bingung mau gimana lagi, nyari kemana lagi gitu kan untuk makan, sampai benar-benar hemat banget. Nah habis kayak gitu gak berlangsung lama, tiba-tiba Tuhan tuh ngasih jawaban buat keluarga dia, dan tiba-tiba ayahnya dapet hadiah undian umroh. Wow. Dan gak bisa dipakai pasti kan. Ternyata bisa diuangkan dan bisa dicairin. Dan tiba-tiba dia bilang, dari dulu gue selalu gak percaya, semakin kita terpuruk berkat Tuhan tuh makin kerasa buat kita sendiri. Dan dari situ selalu bersyukur sama rencana-rencana yang kadang kita juga nggak mikirin ya gimana, tapi selalu indah pada waktunya. Wah keren juga nih ya cerita. Wah keren banget. Jujur amazed banget pas denger kayak iya Tuhan baik sebaik itu gitu kan ya, sampai iya benar. Dikira nggak bisa tuh hadiah umroh, tapi bisa Jujur amazed banget pas denger. Merinding ya Mer. Iya benar. Keren banget sih. Terus ada lagi nggak Mer dari kamu? Kalau dari aku sih belum ada lagi nih. Nah, aku ada lagi nih, banyak ya. Apa tuh? Gak apa, teman-teman cerita terus. Nih, aku tadi tuh, jadi kita cerita lagi. Jadi awal tahun 2020, dia senang banget karena dia dapat 2 tawaran kerja di tempat yang lebih enak dari kerjaan yang lama. Tapi singkat cerita, akhirnya dia milih untuk di perusahaan A. Nah, cuman ternyata di situ tuh cara kerjanya tuh nggak enak banget, beda kayak fee-nya sama jam-jamnya tuh beda. Nah, habis itu gue juga sempat kenal dan deket sama pekerja di situ, tapi pas gue udah lagi nyaman-nyamannya di situ, gue kena pengangguran karyawan. Bener-bener nyesek banget, baru sebulan kerja udah dikeluarin. Nah, terus abis itu bentar aku kok. Nah, habis itu tuh paling nyesek kata dia di 2020. Nah, habis itu di tahun 2020 juga ada hal nyesek yang lain yang gue alami, itu sekolah tinggi yang udah diincar dari dulu ternyata tutup pendaftarannya. Ya lagi-lagi sama alasannya karena corona. Sumpah sih sempat agak marah juga sama keadaan pandemi ini. Semua milik gue kayak diambil gitu, termasuk orang-orang yang dulu deket sama gue. Cuman di tahun 2020 ini dia ngerasa itu bisa ngajarin dia semakin kuat gitu.
Benar banget sih, setuju banget sih, karena kayak di 2020 ini banyak banget hal-hal yang mungkin kehilangan, gak cuman mungkin orang-orang terdekat, tapi bahkan pekerjaan, kesempatan-kesempatan pendidikan juga akhirnya harus tertunda dulu mungkin ya, Ca. Betul, karena tapi di akhir pun pasti ada rencana Tuhan yang lebih luar biasa lagi nggak sih, Mer? Pastinya sih. Terus tadi ada lagi, Mer, yang ngechat gue. Di ini, kata dia, tahun 2020 itu menurutku jadi tahun yang penuh dengan sukacita. Kalau yang ini sukacita, Mer. Sekaligus waktu yang meratap di waktu yang sama, betul. Sukacitanya karena aku pribadi punya waktu untuk Tuhan dan keluarga, dan jadi waktunya meratap akan setiap kesalahan yang pernah kita buat sebelumnya dan menjadi penguatan ke depannya. Betul sih. Benar banget. Semoga kita bisa belajar ya dari tahun 2020 ini. Ya, ada nih, mungkin satu terakhir nih dari ya boleh teman. Ada dari salah satu AGP juga katanya, puji Tuhan di 2020 dia nggak sendiri lagi. Jadi udah nggak galau-galau lagi. Itu menurut dia tuh jadi satu karya Tuhan di dalam hidupnya. Yeay. Selamat mensyukurinya. Enak ya, Mer? Wow. Oke, kalau gitu sekian. Thank you banget ya teman-teman yang udah mau sharing. Itu benar-benar sebagai refleksi kita ya, Mer, untuk Benar. Dan juga AGP-AGP yang lain, karena ternyata di balik pandemi yang luar biasa mengubah hidup kita secara pribadi, tapi ada kuasa tangan Tuhan juga yang nggak lepas dari dalam situ, ya nggak? Betul banget. Semoga teman-teman juga bisa memiliki pengharapan yang lebih ya teman-teman di tahun 2021 ini. Sama seperti khotbahnya dari Bu Pendeta. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke ibadah kita. Boleh share screen-nya, Kak Gita? Oke, kita akan masuki doa syafaat. Ya, kepada petugas dipersilakan. Kedengeran nggak, teman-teman? Kedengeran. Oke. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh beribadah Gerakan Pemuda perdana di 2021. Kami mengucap syukur atas limpah kasih dan rahmat-Mu kepada kami Tuhan. Bagaimana kami boleh menjalankan ibadah kami dari awal, pertengahan, biarlah apa yang kami jalani hari ini Tuhan saja yang boleh campur tangan atas setiap ibadah kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, yaitu bangsa kami Indonesia Tuhan yang sedang dilanda bencana alam di Sulawesi, Kalimantan, dan daerah-daerah sekitarnya. Kami tahu apa yang boleh terjadi hanya turut campur tangan-Mu Tuhan. Tuhan juga yang boleh kuatkan, Tuhan juga yang boleh beri kekuatan bagi saudara-saudara kami yang boleh melewati setiap pergumulan bencana alam. Tuhan, kami berdoa juga untuk pandemi yang sampai saat ini terjadi. Sudah hampir 1 tahun kami melewati pandemi ini. Tuhan juga yang boleh sertai tenaga kesehatan, dari dokter, perawat, tenaga kesehatan yang lainnya Tuhan. Tuhan yang boleh campur tangan, Tuhan juga yang boleh kuatkan kami untuk melewati dari awal pandemi sampai saat ini hanya oleh kuasa dan kasih-Mu saja Tuhan. Kami yakin pandemi ini akan cepat selesai Tuhan, kami bisa kembali hidup normal seperti sedia kala, kami bisa bertemu dengan teman, kami bisa menjalankan aktivitas kami juga bisa beribadah secara langsung tanpa harus online.
Kami yakin Tuhan saja yang boleh sertai, Tuhan juga yang boleh lindungi kami dimanapun kami berada. Inilah ucapan doa dan syukur kami. Dengarkanlah doa kami selanjutnya. Ya Tuhan Yesus, dalam rangkaian doa syafaat ini juga kami ingin membawa doa permohonan kami bagi gereja kami, terkhusus untuk pelayanan firman di malam hari ini, firman Tuhan yang sudah boleh kami dengarkan di malam hari ini melalui Pendeta Marlin. Kiranya Tuhan berkati firman yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini, biarlah kami juga dimampukan untuk boleh dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah kami boleh selalu percaya akan rencana-Mu Tuhan yang mungkin memang bagi manusia di luar kemampuan, tapi bagi Tuhan itu adalah yang terbaik bagi kami. Biarlah kami boleh selalu kuat untuk menjalani kehidupan kami ke depannya. Kami menyerahkan juga Pendeta Marlin dalam kehidupannya bersama dengan keluarganya. Tuhan memberkati apapun yang Pendeta Marlin dan keluarga lakukan, biarlah Tuhan yang selalu buat berhasil. Tuhan juga kiranya memberkati gereja kami, GPB Pancaran Kasih Depok, dalam setiap pelayanan yang terjadi di dalamnya. Tuhan yang memberkati, biarlah Pancaran Kasih Depok ini boleh menjadi saluran berkat juga bagi orang-orang di sekitarnya. Tuhan Yesus berkati ibadah yang masih berlangsung secara daring. Tuhan berkati, juga berkati kenampelkat di dalamnya, terkhusus gerakan pemuda ya Tuhan. Tuhan mau berkati GP Pancaran Kasih Depok dalam setiap penyusunan program di tahun ini. Biarlah setiap apapun yang kami rancang, apapun yang kami susun, Tuhan mau ikut campur tangan, sehingga semuanya ya Tuhan boleh terjadi hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan di malam hari ini, kami boleh menaikkan doa dan syukur kami nih ya Tuhan. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna ya Tuhan, yang ingin kami serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke teman-teman, kita akan masuk ke persembahan. Kepada yang bertugas dipersilakan. Selamat malam teman-teman. Malam hari ini kita juga akan memberikan persembahan. Untuk itu, teman-teman bisa mempersiapkan persembahannya sambil mengiringi persembahan. Kita menyanyikan lagu Ku Diberi Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji
rasakannya dalam Tuhanku. Teman-teman, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu saja kami boleh memberikan persembahan ini. Kiranya persembahan ini boleh berguna ya Tuhan untuk pelayanan di gereja-Mu, dan kiranya Engkau juga memberkati setiap mereka yang mengelolanya. Berkati juga setiap kami yang memberikan persembahan ini, kiranya Tuhan Yesus memberikan berkat lagi yang melimpah-limpah kepada kami. Inilah doa kami, Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kabar-kabari yang akan dibawakan oleh Daniel. Oke, terima kasih Merol. Selamat malam rekan-rekan pemuda. Malam. Apa kabar GP-GPIB? Luar biasa. Luar biasa. Yes. Luar biasa, fantastis. Lebih semangat dong, kan pemuda nih. Itu loading. Oh, loading. Apa kabar GP-GPIB? Luar biasa. Fantastis. Yes. Dapur GP. JJ ngomong dong, J. GP. Iya. Ya lagging. Udah nggak sinkron. Oke. Ya, kita berada di ibadah pembukaan awal tahun sekarang ini, dan terima kasih juga untuk Ibu Pendeta Marlin sudah membawakan firman Tuhan pada malam hari ini, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang bertugas, ada Ica, Merel, lalu ada syafaatnya Dona, Nelat, terus ada pemusik, sama pemusiknya itu ada JJ dan Atira. Tuhan memberkati teman-teman dan kehidupan teman-teman selanjutnya. Selamat ulang tahun juga untuk teman-teman yang berulang tahun pada minggu ini. Ada yang berulang tahun? Haikal, tapi Haikalnya nggak ada. Haikal ya? Haikal ulang tahun ya? Oh iya, Haikal. Tapi nggak ada Haikal. Oke. Mungkin bisa disampaikan nanti ya. Selamat ulang tahun untuk teman-teman yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Dani. Oke. Lalu warta selanjutnya adalah minggu depan kita tetap beribadah Gerakan Pemuda Jumat depan. Dan ada event-event dan ada tema-tema menarik selanjutnya. Jadi ditunggu aja di sosial medianya GP Pancaran Kasih, itu ada di Instagramnya apa, Kak Ica? Instagramnya @gppankas. Guys, di follow banget karena di situ tuh gudang kegiatan kita. Asik, gudang kegiatan. Dan dibungkus dengan flyer-flyer menarik. Oke. Jadi jangan lupa di follow ya teman-teman ya. Dan jangan lupa ditunggu infonya juga di grup-grup Exbajem. Lalu selanjutnya jangan keluar dulu ya nanti teman-teman, karena nanti setelah ibadah kita ada sesi foto. Udah, itu aja untuk kabar-kabari pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati, dan di selanjutnya akan diberikan kepada liturgos. Oke, teman-teman, kita sudah di penghujung ibadah kita pada malam hari ini. Semoga setelah ibadah kita bisa kembali lagi ke kegiatan kita semula. Untuk itu, kita akan menutup ibadah ini dengan Gita Bakti 340 pada jalan kami yang berat. Kami butuh kuat dan berkat, amani untuk
Mari teman-teman kita pulang, lanjutkan kehidupan yang Tuhan berikan, tetap menjadi saksi bagi Tuhan dimanapun teman-teman berada. Yakin dan percayalah bahwa tahun 2021 ini tahun yang penuh berkat anugerah dari Tuhan bagi seluruh anggota Gerakan Pemuda GPB Jemaat Pancaran Kasih Depok. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, teman-teman dipersilakan bersaat teduh kembali. Selamat hari Jumat, teman-teman. Selamat hari Jumat, rekan-rekan. Hari Jumat. Teman-teman. Hari Jumat, teman-teman. Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tira, Lukas, Vanessa. Hari Jumat. Kita foto dulu kali ya sebelum Hari pada. Jumat. Boleh dinyalain dulu teman-teman. Ayo Ibu. Boleh nih di Zoom kayak banyak fitur-fitur filter yang lucu-lucu. Pakai boleh ya, Mer? Boleh dong. Dulu, Mer. Waduh, filter gimana tuh? Kayaknya gue belum ada nih. Waduh. Oke. Boleh di-on-in nggak kameranya? Yuk. Nah, tinggal satu lagi nih. Oke, Kak Wilma. Oke. Ya udah deh, nggak apa-lah. Udah. Tunggu mungkin nanti 5 menit lagi kali ya. Waduh. Lamaan. Oke, kita foto ya teman-teman. Oke, udah siap. 1, 2, 3. Mantap. Sekali lagi kali ya. Bergayanya bebas. Oke. 1, 2, 3. Mantap. Udah deh. Oke. Tunggu ya guys. Mukanya di Instagram kita. Oke. Terima kasih teman-teman. Selamat hari Jumat. Terima kasih Ibu Pendeta. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman. Untuk yang Terima kasih Bu bertugas, Pendeta. Tuhan Yesus berkati. untuk yang bertugas boleh kita doa konsistori dulu. Untuk petugas boleh join breakout room dulu ya. Ibu boleh join lagi Bu breakout roomnya. Atau kalau misalnya udah buat di sini aja mungkin ya. Oke, yang bertugas kita join dulu. Boleh Ibu join dulu. Ibu Pendeta boleh join breakout room-nya, Bu? Untuk doa konsistorinya. Ya, Oh iya. Lu nggak ada, Don? Nggak ada, Kak. Bentar. Di tulisan bawahnya ini nggak ada inian breakout room. Nggak ada, Kak. Tapi di sini sih udah ada. Di sini udah pada join sih. Siapa yang belum? Dona belum. Tapi di sini udah. Dona harusnya udah. Dona klik di bawah ada tulis breakout room. Kamu klik. Dona udah dimasukin soalnya. Cuma tinggal klik. Tinggal masuk pintu aja gitu. Ya. Oke, nemu Kak. Oke. Udah lengkap nih. Oke.
Oke, terima kasih Bu Pendeta dan juga teman-teman semua atas pelayanannya di ibadah malam hari ini. Mungkin ada koreksi yang mau disampaikan? Sepertinya nggak ada ya. Oke. Udah nggak ada apa-apa lagi Pendeta. Koreksi. Udah oke kali berarti ya, Mer? Ya, udah oke. Oke, kalau gitu kita akan menutup pelayanan kita malam hari ini di dalam doa. Mari kita sebut dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan buat anugerah pelayanan yang boleh Tuhan Yesus percayakan dan berikan kepada kami. Kiranya apa yang kami lakukan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan ya Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan Yesus yang kiranya mau tetap menyertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni ya Bapak buat setiap kesalahan yang kami lakukan dalam pelayanan ini. Kiranya Tuhan Yesus yang mau memperbaikinya dan juga menutupi kekurangan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Jumat semuanya. Selamat hari Jumat. Terima kasih untuk pelayanannya, Selamat hari Ibu. Jumat. Terima kasih pelayanannya. Ya, Terima kasih Ibu. Tuhan memberkati. Ngerokok tuh. Ya, itu semuanya. Oke ya. Kan ibunya udah ngilang tahu. Kenapa? Enggak. Dor. Ternyata masih Aduh, dulu agak kaget. malu saya. Halo Shanas. Halo Shanas. Halo Kakak Boms. Hai. Shanas kan udah masuk teologi. Oh, Shanas sudah Teologi bagian mana itu? Alhamdulillah. Teologi filial. Tadi kayak ada Mas Andri. Ada, emang ada Mas Andri. Tadi awal-awal sih total 24 ya? Tadi sempat 25. Sampai 25 ya? 25 sempat ngeliat 25. Rekor. Kan 25 gara-gara Daniel pakai 2 device. Iya. Oh iya, pantesan ini 24. 24. Ini recordingnya jangan dinyalain dong, Daniel. Oh iya, lupa.